Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidi Mafardia Lustanti dengan NIM 63010200065, kelas 3B Perbankan Syariah, mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam semester 3, guna untuk memenuhi tugas UAS. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar adalah tempat interaksi antara penjual dan pembeli atas barang dan jasa tertentu. Selanjutnya, seperti apa sih mekanisme pasar dalam Islam? Nah, mekanisme pasar dalam Islam adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar itu menjadi seimbang. Dalam konsep Islam akan tercermin prinsip ekonomi syariah, yaitu makro dan mikro. Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama permintaan dan yang kedua adalah penawaran. Nah, permintaan di sini adalah suatu elemen yang menggerakkan pasar dengan istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Nah, namun pada dasarnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, ketersediaan barang dan harga barang, lalu selera konsumen, ekspektasi atau harapan. Permintaan ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, penawaran menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan pasar yang akan berdampak buruk. Nah, misalnya kita menaikkan harga suatu barang dengan keinginan kita sendiri untuk keuntungan yang besar kepada diri sendiri, dan tidak memperhatikan harga barang yang sewajarnya. Selanjutnya adalah mengenai distorsi pasar. Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu dengan melakukan penimbunan barang dan menyimpan dengan tujuan spekulasi, sehingga ia dapat mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal. Selanjutnya adalah mengenai bai najasi. Apa sih itu bai najasi? Bai najasi atau rekayasa pasar dalam demand, yaitu apabila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu barang, sehingga harga jual barang tersebut itu naik. Tas'ir adalah penetapan harga. Pemerintah ataupun otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan dan menetapkan harga tetap di sebuah komoditas. Nah, salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang adanya riba. Nah, riba secara etimologis berarti pertambahan. Selanjutnya adalah mengenai jual beli gharar. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Seperti contohnya jual beli sapi yang masih di dalam kandungan induk sapi. Nah, itu dilarang dalam ajaran Islam karena terjadi ketidakjelasan. Bagaimana sih peran pemerintah dalam mekanisme pasar? Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah dengan menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervision, terutama untuk mengontrol harga dan para pelaku pasar. Nah, keseimbangan pasar yaitu menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada di pasar, baik permintaan maupun penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang atau mencapai titik equilibrium, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, yaitu harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai mekanisme pasar dalam Islam dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.